Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Di video hari ini teman-teman saya akan membawakan satu topik yang sangat penting terutama untuk teman-teman yang merupakan altcoin holders. Karena di video hari ini saya pengen memberikan opini saya secara pribadi mengenai market altcoin in general sekarang seperti apa. Kira-kira apakah ini memang sudah saatnya bagi kita untuk kembali agresif masuk ke market, dan juga kira-kira apakah ada peluang yang bisa kita manfaatkan selain peluang yang sudah saya bagikan di video beberapa hari yang lalu yang rata-rata sudah menghasilkan belasan bahkan puluhan persen untuk kalian semua jika kalian memang melakukan akumulasi sesuai apa yang saya sampaikan di dua video terakhir gitu ya. Jadi di video hari ini kita bakalan kembali membahas beberapa hal tersebut, so stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dalam 24 jam terakhir, market cryptocurrency secara keseluruhan kembali mendapatkan rebound yang lumayan signifikan. Dan juga ada satu hal menarik yang terjadi, yaitu adalah Bitcoin pada akhirnya kembali mampu breakout di atas 66.000, yang saya consider menjadi salah satu area major resistance. Dan teman-teman, kita mau melihat bahwa Bitcoin mampu maintain pergerakan harga di atas area 66.000, alias saya mau melihat ada semacam konsolidasi. Sebelum saya mungkin lebih optimis menyatakan bahwa kita telah berhasil untuk break atas 66.000 dan sepertinya bersiap untuk melakukan kenaikan yang lebih lanjut. Tapi teman-teman, di video hari ini tentunya kita bakalan berfokus lebih ke altcoin. Kira-kira apa yang sedang terjadi? Nah, ada beberapa chart yang pengen saya lakukan update ke kalian. Yang pertama adalah crypto total market cap jika kita mengeluarkan Bitcoin. Nah, teman-teman, ada sesuatu yang menarik sedang terjadi sekarang. Kalau misalnya teman-teman melihat market altcoin sekarang rata-rata sedang melakukan rebound yang lumayan signifikan, tetapi satu hal yang perlu saya ingatkan ke kalian adalah bahwa kita melihat bahwa crypto total market cap excluding Bitcoin itu sekarang masih mencoba untuk kembali nge-reclaim area 1,05 triliun sampai 1,09 triliun di sini, yang merupakan area yang signifikan, teman-teman. Kenapa saya katakan ini sebagai area yang signifikan? Karena ini bukan baru sekarang ya. Kalau kalian perhatikan sebelumnya, teman-teman, selalu ada rebound yang signifikan setiap kali kita ke area ini, atau ada rejection bahkan yang signifikan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang area 1,1 triliun di sini menjadi area of interest. Gitu ya. Kalau kita jebol di bawah area itu, kita kemungkinan akan flip menjadi area resistance. Kalau kita naik, kemudian nge-retest area ini, kemungkinan kita akan jadikan sebagai support. Maka untuk sekarang, teman-teman, kita harus asumsikan bahwa area ini sekarang akan menjadi area major resistance, karena telah berhasil kita breakdown sebelumnya. Nah, maka dari itu, saya perlu ingatkan bahwa ini adalah ujian pertama, teman-teman, untuk market altcoin. Apakah kita memang sudah bersiap untuk menembus ke higher yang baru, ataukah koreksi yang kita lihat kali ini belum akan selesai? Nah, menurut saya penentunya adalah di area ini. Nah, kalau misalnya kita mampu clear di atas area 1,1 triliun, teman-teman, baiknya lagi kalau kita mampu breakout dari area trendline di sini, maka sepertinya kita telah bersiap atau mungkin sudah siap untuk breakout dan kemudian melanjutkan ke area higher high yang baru. Dan ini tentunya adalah berita yang sangat positif, terutama untuk altcoin holder. Karena kalau kita melihat hal ini terjadi, harusnya semua altcoin yang kalian pegang itu rata-rata akan mengalami apresiasi secara harga. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, kita masih harus tetap waspada menghadapi altcoin market. Karena yang kita tidak mau lihat terjadi adalah kita mendapatkan lagi-lagi rejection dari area ini. Oke. Dan kita kemudian start untuk mendapatkan sell off dan membentuk lower low baru. Nah, saya tidak mengatakan di sini bahwa kita pasti akan membentuk lower low baru, tapi yang pengen saya sampaikan adalah kita sekarang masih mencoba nge-retest area resistance, teman-teman. Yang harus kita asumsikan, pasti masih ada tersisa sellers di sana. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang kemarin juga sudah menonton video saya yang mungkin 3 atau 4 hari yang lalu, mengetahui bahwa saya walaupun menyerok altcoin, tapi saya masih memilah. Dan altcoin yang saya masuk itu hanya kategori yang masih konservatif. Artinya apa? Yang market cap-nya masih cenderung besar,
yang masih di top 30, yang juga performanya dalam beberapa waktu belakangan terlihat cukup baik, dan harus berada di area demand. Dan saya juga memproteksi diri saya dengan cara saya mencari altcoin-altcoin yang kalaupun kita drop dan membentuk lower low baru lagi, itu dropnya nggak bakalan jauh-jauh banget lagi. Nah, kalau kalian masih ingat, salah satu yang saya mention adalah ICP. Video tersebut saya upload seingat saya tanggal 18 April, teman-teman. Maka kurang lebih areanya di sini ya, 18 April. Nah, ICP sendiri telah mengalami kenaikan kurang lebih 35% sejak saya mention pada video itu. Tidak hanya ICP sebenarnya, teman-teman, tapi juga ada H-bar yang saya mention, menjadi salah satu yang saya akan serok gitu ya. Itu tanggal 18 April masih di sekitaran 0,78, sekarang sudah di 0,9, kenaikan kurang lebih 20%. Dan juga Matic, yang mungkin menjadi yang performanya paling buruk ya di antara tiga yang saya mention, walaupun tetap profit, tapi persentasenya nggak besar. 18 April kurang lebih di sekitaran area ini, kenaikannya kurang lebih 14%. Jadi ada tiga yang saya mention, dan tiga-tiganya sudah mengalami apresiasi belasan bahkan sampai puluhan persen, teman-teman. Jadi kalau kalian berhasil melakukan akumulasi di kurang lebih range yang sama dengan yang saya lakukan, ya selamat, harusnya kalian berada dalam keadaan cuan. Tetapi saya tetap sekali lagi pengen ingatkan teman-teman bahwa kita belum kembali ke fase di mana market itu berada dalam keadaan yang sangat optimis. Sehingga itu membuat saya tetap skeptis dengan pergerakan yang ada sekarang. Terlebih lagi kita melihat total market cap excluding Bitcoin masih berada di area resistance. Kita mau melihat ini mampu di-clear, teman-teman. Jika kita mampu breakout dari area trendline ini, maka kita mungkin bisa kembali lebih agresif untuk mencari setup yang baru, karena kita kemungkinan melihat market sudah kembali ke jalur yang optimis. Ketika market optimis, semua altcoin itu biasanya mengalami apresiasi yang sangat besar, dan kita biasanya akan mendapatkan gains yang jauh lebih besar kalau kita mencari altcoin yang market cap-nya masih kecil. Tetapi kenapa kita nggak masuk sekarang ke altcoin yang market cap-nya kecil atau micro cap? Karena datang dengan resiko yang sangat tinggi, teman-teman. Kalau rupanya kita masih akan melihat market drop sekali lagi dan membentuk lower low baru, biasanya micro cap itu dropnya juga bakalan dalam banget. Nah, maka kenapa saya sampaikan ke teman-teman, saya kalaupun serok masih yang konservatif dulu. Yang altcoin-altcoin yang sudah kita kenal gitu, yang market cap-nya sudah besar, yang kalaupun drop lagi, menurut saya dropnya nggak akan dalam-dalam banget. Nah, dan hari ini juga teman-teman, saya kembali mempunyai satu kandidat baru menurut saya yang cukup menarik untuk dapat dilirik, yaitu adalah Polix di sini. Yang sebelumnya sebenarnya performanya bagus banget, karena dibarengi dengan naratif RWA, teman-teman, Real World Asset. Dan kita melihat Polix ini bertahan dengan sangat baik, walaupun kita kemarin melihat ada sell off di altcoin yang rata-rata sangat dalam, tidak terkecuali Polix ya, yang juga terkoreksi kurang lebih 50% sebenarnya. Tetapi kita masih melihat dia mampu mempertahankan pump-nya di sini. Oke? Dan kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, ke 4 hour, maka kita bisa melihat ada semacam konsolidasi yang terjadi setelah breakout dari area resistance, teman-teman. Ini adalah areanya. Oke, ini adalah area resistance yang kalau kalian perhatikan selalu berhasil dipertahankan oleh para bears, tetapi 2-3 hari terakhir telah berhasil kita breakout. Ini adalah indikasi buy. Next resistance itu ada di sekitaran 0,5 di sini. Yang kalau mampu kita break, saya rasa kita akan kembali ke area high terakhir. Nah, bukan tanpa alasan juga kenapa saya menjadikan Polix sebagai salah satu watchlist juga. Karena kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, mungkin 1 hour atau 4 hour, ada indikasi pembentukan inverse head and shoulder di sini. Kalau kita mengeluarkan fake out di sini, maka ini adalah inverse head and shoulder-nya. Mungkin lebih rapi saya gambar kalau tidak ada garisnya, teman-teman, supaya lebih jelas kalian melihatnya. Ini adalah left shoulder, ini adalah head-nya, ini adalah right shoulder-nya, dan kita telah berhasil breakout dan dalam tahap retest. So, ada beberapa alasan yang membuat saya memasukkan Polix sebagai salah satu watchlist saya, dan saya rasa dalam waktu dekat, selama kita tidak melihat Bitcoin kembali sell off, harusnya Polix bakalan mendapatkan performa yang baik.
Yang kalau kita mampu jebol di atas 0,51 di sini, saya rasa kita akan langsung strike menuju ke area 0,6 sampai 0,7 lagi. Dan untuk teman-teman yang telah berada di VIP room, harusnya juga telah menikmati cuan dari setup yang baru saja saya bagikan kemarin. Salah satunya adalah ontologi, di mana pada saat itu saya mention kurang lebih di area 0,38. Hanya dalam kurun waktu 1 hari, kita telah berhasil meraup cuan kurang lebih 20%. Dan satu lagi yang sudah saya mention di grup barusan, kalau misalnya kalian belum cek grup, silakan dicek dulu grupnya. Hari ini saya sudah bagikan satu setup baru lagi, terkhusus untuk teman-teman yang berada di VIP room. Jadi itu mungkin bisa kalian pertimbangkan juga untuk menjadi watchlist, dan saya rasa performanya juga akan baik dalam beberapa waktu ke depan. Nah, untuk teman-teman yang memang masih mempunyai pertanyaan seputaran VIP group, saya rasa ada beberapa yang dari kemarin mention dan juga DM saya. Untuk kalian daftar ke VIP room, kontak personnya sudah ada di kolom description box di bawah. Nanti penjelasan soal bagaimana cara masuk dan pembayarannya itu semuanya sudah ada di sana. Gitu ya. Dan sekali lagi saya pengen ingatkan teman-teman bahwa saya sedang bekerja sama dengan Bybit untuk memberikan kalian banyak sekali uang gratis. Salah satunya adalah 5 USDT atau kurang lebih Rp75.000 gratis untuk kalian, bisa di withdraw teman-teman. Jadi ini bukan trading bonus ya. Caranya sangat simpel untuk mendapatkan hal tersebut. Kalian cukup mendaftar ke Bybit dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Wajib dengan link itu. Kalau kalian yang sudah merasa mendaftar, kalian tinggal scan QR code yang telah saya bagikan di grup Telegram. Link grup Telegram saya juga sudah ada di kolom description box di bawah. Masuk ke sana, nanti ada QR code. Kalian tinggal masuk ke aplikasi Bybit kalian dan kalian scan. Ini hanya terkhusus untuk 100 orang pertama yang mendaftar wajib dengan link saya. Yang sudah mendaftar dengan link saya, tinggal scan QR code-nya. Yang belum mendaftar, daftar dulu dan kemudian scan QR code-nya. Dan kemarin juga memang ada event lainnya, selain event 5 USDT atau Rp75.000 ini yang saya berikan secara cuma-cuma bisa di withdraw. Ada juga event giveaway, kurang lebih Rp225.000 untuk teman-teman yang melakukan deposit minimal $100. Dan ini juga sama, syaratnya wajib dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Dan kalian deposit $100, kalian akan dapatkan kurang lebih 15 USDT atau kurang lebih Rp225.000. Gitu ya, dan itu juga terbatas. Atau kalian menjadi pemenangnya ya. Karena kan nggak ada ruginya ya teman-teman. Kalian cuma dilakukan deposit, daftar 100 USDT depositnya, dan kalian berkesempatan mendapatkan 15 USDT-nya. Tapi kalau yang 5 USDT, saya rasa kalian pasti akan dapat. Karena ini untuk 100 orang, hanya tinggal scan untuk teman-teman yang sudah mendaftar dengan link saya. Gitu ya, jadi itu yang mau saya ingatkan juga, siapa tahu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, jadi untuk gambaran altcoin marketnya juga saya rasa cukup sampai di sini teman-teman untuk hari ini. Karena menurut saya untuk sekarang kita masih tetap harus waspada sekali lagi terhadap apa yang terjadi di crypto total market cap. Kalau kita mampu clear dari area ini akan membuat market kembali dalam keadaan confidence. Tapi kita tetap harus cautious dan jangan sampai terlalu agresif terlebih dahulu, terutama teman-teman yang menggunakan leverage. Jadi semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dalam mungkin membantu kalian mengambil keputusan berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.